dugaan saya tidak akan jauh berbeda kalau teknik 53 juta. Dugaan saya lam-lam yang lain juga tidak akan berbeda jauh dari angka itu. Mudah-mudahan rencana grand launching yang direncanakan November gagal itu bisa terlaksana bulan Desember ini. Karena kayaknya biaya itu sudah disetujui, dibahas di kementerian, dan pesannya supaya lam yang baru, lam pendidikan, lam MBA, lam teknik, lam sama, lam infokom itu di launching bersama-sama, sehingga walaupun lam teknik sudah dapat putusan 53 juta, biayanya juga belum di launching. Ya, mudah-mudahan kita di launching bulan ini, karena nanti teman-teman akan dilakukan, nanti ada masa transisi 3 bulan ketika di launching itu. Jadi cakupan prodi sudah dapat, instrumen sudah disetujui, biaya yang kita masih menunggu. Teman-teman, ini yang kita rancang bagaimana proses akreditasi dari awal. Saya kira tidak jauh dari yang sudah ada ini, hanya kita ingin seperti sama tadi, nanti lantik itu tidak hanya menghakimi, menilai, tapi juga mendampingi, ya. Sehingga bayangan kami memang kalau jadi kalau prodi belum diakreditasi, tentu nanti ada biayanya, kemudian ada asesmen kecukupan, kemudian seterusnya lah gitu ya. Tapi kalau prodinya itu sudah pernah diakreditasi, kita bermimpi itu tiap tahun data di PDDB yang akan kita serap oleh datanya Lantik untuk kita lihat lengkap atau tidak datanya. Kalau lengkap berarti masuk online ini dan seterusnya. Tapi kalau nggak lebih cek apakah sudah habis masa registrasinya. Kalau belum diingatkan supaya apa? Supaya prodimu belum ya datamu ini ya. Apa tujuannya? Agar data di PDDB setiap lam itu makin baik. Jadi katakanlah kalau sudah ada hasilnya di sini, maka kita mimpi ada pendampingan. Pendampingan katakanlah kalau memang diizinkan oleh lam sendiri kita lakukan, tapi kami mimpi kan bersama organisasi profesi. Jadi misalnya kalau untuk prodi pendidikan teknik mesin kita akan bergandeng dengan ADGPI. Kalau prodi BK kita akan bergandeng dengan APKIN. Kalau prodi bahasa Inggris kami akan bergandeng dengan TEFLIN, gitu ya, untuk membina prodi-prodi itu. Sekali lagi karena Lantik ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang kedua yang mungkin membedakan dengan BAN-PT, kalau asesmen kecukupan ini tidak jauh berbeda dengan yang lalu, ini tetap saja, maka tidak perlu lagi ada asesmen lapangan. Cukup diperpanjang saja gitu ya. Jadi tidak semua prodi yang ikut akreditasi ikut asesmen lapangan. Jadi kalau kira-kira dari asesmen kecukupan data tidak jauh beda, oh dulu B, sekarang B juga, dulu sangat baik, tidak akan bisa mencapai itu, sudahlah itu diperpanjang, kecuali kalau ini ada potensi naik, maka itu didorong untuk ikut mengajukan asesmen lapangan. Dengan begitu juga kita lebih hemat energi, juga lebih hemat biaya. Jadi dua hal yang kita ingin dorong itu, pertama, kita ingin tidak hanya mengakreditasi tapi juga mendampingi si prodi semakin baik.
Yang kedua, mungkin kalau memang data tidak bukan perubahan signifikan, maka cukup asesmen kecukupan saja, ya. Nah, tetapi ide tadi tampaknya awal-awal ini belum lancar. Kenapa? Karena memang kemudian harus disepakati oleh BAN-PT. Gambar inilah yang disepakati BAN-PT. Terbang yang bisa dilihat di webnya BAN-PT maupun webnya jadi katakanlah dianggap saja kemudian kalau prodi ingin akreditasi maka registrasi online. Nah, teman-teman saya ingin menyampaikan secara jelas supaya nggak bingung. Ketika registrasi online ini kita wajib membayar katakanlah membayar tahap 1. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Jadi karena kita ini oleh kita untuk kita ingin betul tahu sebenarnya prodi yang kita akreditasi berapa dan siapa di mana supaya kita komunikasi kita bagus. Maka kita harapkan ini untuk tahap 1 ini biaya ini yang kita perkirakan sekitar 5 juta. Jadi kalau nanti sudah keluar angkanya kita akan putuskan definitif. Tapi seandainya sama dengan Lambdik 53 juta, maka di sini angkanya 5 juta. 5 juta ini sebenarnya untuk pendaftaran online, registrasi online, tapi untuk tahap pertama sekaligus untuk pendaftaran sebagai member, sebagai anggota Lambdik supaya kita tahu cakupan Lambdik ini sekian ribu. Dan kita bisa memperkirakan. Nanti ada gandengannya, nanti Prof. Harun, Prof. Odi, Prof. Joko bisa jelaskan, kita hitungan termasuk bagaimana kita mengatur asesor. Kalau saya boleh di sini, nanti kita ini sudah punya asesor migrasi dari BAN-PT. Mungkin kita akan perlu tambahan. Nah, dengan tambahan itu kita bisa mengcover seluruh prodi. Nah, untuk tahu berapa diperlukan, kita perlu tahu anggota kita berapa sih sebenarnya, gitu. Jadi, yang 5 juta tadi itu sebenarnya pendaftaran online pertama, tapi pertama sekaligus sebagai bukti sebagai membernya, anggotanya Lambdik, gitu kan. Artinya yang akhirnya habis tahun 2025 pun dimohon untuk bisa daftar ini supaya kita tahu oh ini juga bagian dari Lambdik, gitu ya. Nah, ketika sudah mendaftar membayar tadi kira-kira 5 juta tadi, maka akan diberi kesempatan unggah LED bagi yang akan habis tahun ini. Bagi yang belum, maka punya akses semua data, semua informasi di Lambdik. Jadi begitu mendaftar ini, maka itu akses informasi ke Lambdik sudah dibuka. Masing-masing punya akun nanti untuk mengakses informasi di Lambdik. Seperti biasanya ini kemudian akan masuk ke asesmen kecukupan, tetapi untuk sini maka membayar asesmen kecukupan. Jadi ini tahapan 1, tahapan 2. Berapa ini? Seandainya angka 53 di Lamtek sama dengan di Lambdik, maka angka ini 25 juta. Jadi ini 5, ini 25. Terus selanjutnya nanti kemudian selanjutnya nanti di sini ketika akan menjelang asesmen lapangan, seandainya datanya berubah signifikan dan perlu asesmen lapangan, tinggal menambah sisanya. Berarti kalau tadi diasumsikan 53, dibayar ini 5 juta, ini 25, ini 23. Oke, kira-kira begitu. Nah, teman-teman kembali pada gambar tadi, gambar ini. Oke. Nah ini, nanti data-data asesor tadi akan diolah di majelis ini. Majelis ini akan mereview data-data dari asesor untuk diputuskan apakah dia perlu lapangan apa tidak.
Kalau sistem lapangan, apakah dia dapat unggul, apakah dia dapat sangat baik atau baik dan seterusnya. Gitu. Nah, sampai sekarang kami belum memutuskan siapa yang menjadi anggota Musagrasi. Mudah-mudahan banyak teman yang mau bergabung karena juga ini kerja bakti gitu kan sampai saat ini. Nah, ini tugas pokoknya memutuskan mereview hasil-hasil asesor. Kewajibannya mencoba memikirkan seperti apa pengembangan ke depan. Karena kita ingin juga pada saatnya akreditasi LAMDIP itu juga diakui di level regional atau bahkan level internasional. Ya. Teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa sampai saat ini kita sudah punya instrumen S1 kependidikan yang disahkan BAN-PT. Tetapi nanti Prof. Harun, Prof. Joko, dan Pak Dr. Muda akan menjelaskan sekarang ini kita dalam posisi sedang mengembangkan 3. 1, suplemen instrumen S1 dengan pengertian tentu walaupun sama-sama pendidikan matematika tidak tepat sama dengan pendidikan olahraga. Nanti ada suplemennya. Juga kita sedang mengembangkan instrumen PPG. Yang ketiga, sedang mengembangkan instrumen S2 dan S3. Jadi kita punya pekerjaan. Moga-moga teman-teman yang berjibaku tidak capek gitu ya. Enggak capek boleh, tapi jangan minta-minta karena memang kita akan punya apa-apa. Kan? Kita kerja bakti, kita semangat bambu runcing, moga-moga kemudian pada saatnya kita punya instrumen yang lengkap. Nah, Bapak yang saya hormati, ya, tinggal menunggu penentuan biaya akreditasi dan seinformasi tidak akan lama lagi. Maka izinkan saya menyampaikan bahwa pagi hari ini sebenarnya sosialisasi ini sekaligus semacam soft launching LAMDIP. Jadi kita launching LAMDIP ini untuk mulai dikenalkan, bisa disiapkan oleh semua teman-teman di prodi-prodi baik di negeri maupun swasta, baik di lingkungan Kemdikbudristek maupun di Kementerian Agama. Terima kasih. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung. Kami mengundang pada saatnya bisa bergabung dalam berbagai tim, baik tim pengembangan instrumen maupun sebagai asesor. Teman-teman di LPTK yang belum bergabung, di Perjuangan silahkan bergabung. Asosiasi profesi yang belum bergabung kami undang juga untuk bergabung sehingga slogan kita dari kita, oleh kita, untuk kita itu bisa kita capai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Mudras. Selanjutnya saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta, silahkan untuk mengubah nama Zoom-nya dengan format yang pertama nama perguruan tinggi underscore nama peserta. Kemudian saya informasikan lagi kepada Bapak Ibu peserta bahwa nanti akan dibagikan link absensi di proses nanti sedang diisi. Dan saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa setelah ini pemaparan materi yang selanjutnya akan dipandu oleh MC di masing-masing Zoom.